Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa kembali dengan Pak Indro dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berjumpa dalam pelajaran hari ini. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema yang kedua tentang kegiatan pada siang hari. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan mengenal suasana siang hari dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat siang hari. Dan juga kita akan mengenal kata perintah sesuai dengan gambar. Nah, anak-anak, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kalau begitu simak pelajaran bahasa Indonesia untuk berikut ini. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah Pak Indro jelaskan tadi, bahwa tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mengetahui kegiatan-kegiatan pada waktu siang hari, mampu menjawab pertanyaan berdasar pada bacaan atau percakapan, dan juga mengenal kalimat perintah sesuai dengan gambar. Nah, coba anak-anak perhatikan untuk penjelasan berikutnya ya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada siang hari itu bisa saja ketika kita berada di sekolah. Apa saja kegiatannya? Yang pertama adalah belajar. Tentunya tujuan anak-anak pergi ke sekolah adalah untuk belajar, mencari ilmu atau menuntut ilmu supaya anak-anak menjadi anak yang pandai, anak-anak yang pintar. Kemudian juga pasti diberi waktu untuk istirahat di sekolah. Nah, pada saat istirahat ini, anak-anak bisa bermain dengan teman-teman, bisa bermain di halaman, ataupun juga anak-anak bisa mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah ketika usai sekolah, maka anak-anak tentunya pulang menuju ke rumah masing-masing. Nah, pada saat pulang inilah anak-anak tentunya juga harus berhati-hati di jalan supaya selamat sampai di rumah. Kemudian anak-anak, pada siang hari bagaimana kita bisa melihat suasana pada siang hari? Nah, ketika siang hari ini biasanya udara terasa panas sekali ya, karena apa? Karena matahari ini pada siang hari ini bersinar terik, maka kita akan merasa kegerahan. Nah, tentunya juga kita akan merasa haus. Apa yang kita butuhkan ketika kita ini kehausan? Yaitu adalah minum. Ataupun juga kita biasanya menyalakan kipas angin untuk sekedar kita bisa menyegarkan badan. Itu semua kita rasakan ketika pada siang hari karena udara terasa panas, kemudian sinar matahari terasa terik. Nah, pada saat siang hari ini juga matahari akan terlihat cerah atau terang. Nah, itu suasana ketika pada saat siang hari anak-anak. Nah, karena sinar matahari ini begitu panas, bersinar terang, maka sangat berguna sekali. Banyak kegunaan sinar matahari yang digunakan oleh manusia. Di antaranya yaitu satu, untuk mengeringkan baju atau menjemur baju. Biasanya ibu-ibu setelah mencuci baju maka mengeringkan baju di halaman rumah untuk bisa terkena sinar matahari. Kemudian juga para petani padi, ini setelah panen padi maka padi dikeringkan di bawah
terik sinar matahari. Nah, ketika padi sudah kering, nanti bisa digiling untuk menjadi beras yang kita makan setiap hari-hari, ya. Ini berasal dari padi. Nah, kemudian juga para nelayan setelah mendapatkan ikan, mencari ikan di laut, maka ikan-ikan itu akan dikeringkan oleh para petani di bawah terik matahari. Supaya apa? Supaya ikan-ikan ini awet, tidak mudah busuk anak-anak. Dan juga pastinya sinar matahari ini sangat berguna sekali bagi kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk kita ini, ya. Kita ini pasti juga membutuhkan sinar matahari. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa hidup karena adanya sinar matahari. Nah, begitu anak-anak kegunaan daripada sinar matahari. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan matahari untuk kehidupan kita ini. Ya anak-anak, kita buka halaman 78. Itu ada percakapan. Percakapan antara Ibu dan Dino. Coba kita baca bersama-sama ya untuk percakapannya. Anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu, kemudian nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Ibu, Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Dino, maaf Bu, tadi Dino bermain dahulu di taman. Ibu, Dino tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah. Dino, baik Bu. Ibu, kalau mau bermain pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Dino, Dino tidak akan ulangi lagi Bu. Ibu, bagus, jangan ulangi lagi nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah anak-anak, itu percakapan antara ibu dan Dino. Ternyata Dino ini terlambat pulang. Mengapa? Karena Dino ternyata tidak langsung pulang ke rumah, tetapi bermain dengan teman-temannya terlebih dahulu. Nah, sekarang dari percakapan itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, nah, coba di bawah itu ada beberapa pertanyaan tentang isi dari percakapan. Yang pertama, siapa yang terlambat pulang ke sekolah? Nah, anak-anak kemarin sudah Pak Guru jelaskan, kata tanya siapa itu bertanya orang. Siapa yang terlambat pulang ke sekolah? Iya, betul sekali. Yang terlambat pulang sekolah adalah Dino. Kemudian yang kedua pertanyaannya, kenapa Dino terlambat pulang ke sekolah? Nah, kenapa itu berarti bertanya sebab mengapa Dino bisa terlambat pulang sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang menasihati Dino? Nah, siapa? Kata tanya siapa bertanya orang lagi. Kemudian yang keempat, apa janji Dino pada ibu? Kemudian pertanyaan yang kelima, pernahkah kamu berbuat seperti Dino? Nah, anak-anak, pertanyaan-pertanyaan itu bisa anak-anak tulis di buku tulis, kemudian berikan jawabannya sesuai dengan contoh nomor 1 yang sudah Pak Indro berikan tadi. Ya, anak-anak bisa pelajari, baca terlebih dahulu percakapannya supaya anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Ya, anak-anak coba perhatikan halaman 79. Nah, di situ ada beberapa gambar dan juga kalimat perintah. Mana yang sesuai dengan gambar? Maka coba perhatikan gambar yang ada itu, yaitu gambar anak ingin membuang sampah.
Maka ketika ada gambar seperti itu, kalimat perintahnya yang sesuai adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada gambar lagi, yaitu seorang anak sedang meletakkan atau menata, merapikan buku pada rak buku. Maka ketika anak-anak menjumpai atau melihat gambar seperti itu, kalimat perintah yang tepat adalah letakkan buku di rak buku setelah dibaca. Nah, seperti itu anak-anak, contoh kalimat perintah sesuai dengan gambar. Demikian tadi anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas-tugas hari ini dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar untuk menjadi anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.